Ya, Gus Miftah tak kenal batas. Gus Samsudin disebut dukun, sang istri seperti dijambak-jambak. Cuma bedanya pakai jilbab, Mbak, jadi nggak nampak dijambak-jambak. Ya, tapi sudah dikonfirmasi nih, Mbak, sama pendukungnya Gus Miftah. Katanya itu cuman gurauan. Saya mau loh, Mbak, kalau yang ngomong ini pendukungnya itu kan gurauan ya. Saya mau gitu-gituin ya. Mau nyontoh Gus Miftah, gitu-gituin ini yang ngomong ini. Yang katanya penggemarnya Gus Miftah, katanya itu gurauan loh, Mas. Saya gituin ke kamu, saya unyel-unyel. Mau nggak? Biar dirasakannya. Itu pening gitu kalau digitukan, bukan nggak pening. Tambah lagi, istri itu kan kalau pinggir itu kan kalau bisa rusak sedikit dibetul jilbab. Kan malu dia rusak jilbabnya itu. Iya, makanya itu sebab itu gini ya, Mbak ya. Saya ngambil tema tak kenal batas. Saya setuju kalau setiap penceramah, ustadz ya, dan lain-lain ya, berceramah itu supaya tidak tegang adalah guyonan, lelucon. Gitu ya, Mbak. Asal jangan menyakiti, membuli orang tertentu atau menyakiti orang lain. Tapi yang saya lihat dari Gus Miftah ini kok keterlaluan atau kelewatan batas gitu. Apakah dia tidak pernah ditegur gitu? Gitu, Mbak. Gimana menurut Mbak? Ya, mungkin bisa jadi tidak ada yang menegur ya. Mungkin hanya kita-kita saja yang selalu menegur atau mengopeninya. Karena begini ya, tujuan kita adalah untuk kebaikan beliau dan untuk masyarakat yang lain gitu ya, agar supaya tidak mencontoh gitu ya. Banyak seperti ustadz-ustadz yang lain, seperti Ustadz Maulana, mereka pun selalu membawakan aksi-aksi canda-candanya seperti itu ya. Tapi dia tidak pernah membawa atau menyinggung seseorang gitu, menyakiti hati seseorang seperti itu ya. Ya benar. Mereka gini, Mbak Ilham, ulama-ulama lain kalau bertausiah itu memang ada di guyonannya. Guyonan itu dia tidak pernah menyinggung pihak mana. Kenapa dibuat guyonan waktunya sedikit supaya apa? Jamaah tadi biar seger balik, tidak jenuh, ya, tidak ngantuk. Benar. Cuman dia guyonan itu ada batas. Jangan menyinggung pihak lain atau menyakiti yang lain lah. Buat si Polan, si ini gitu. Jangan ada unsur dendam, jangan menyindir atau menembakkan ke orang. Jangan. Yang penting biar segar balik jamaah tadi, semangat lagi mendengarkan tausiah. Itu dia. Harus ada batasannya. Bukan sembarang guyonan untuk seorang ulama ini harus sedang ceramah. Yang belo. Iya. Jangan Ustaz Somad saja. Dia pernah ucap juga. Saya sengaja saya alihkan agak ke lelucon supaya jemaah saya itu bisa masuk dan tidak jenuh. Kalau saya fokus saja katanya, dia begini yang ada ngantuk, apa yang saya bilang itu tidak masuk kata Ustaz Somad. Ya. Jadi ini ada satu hal lagi ya. Nah, satu halnya apa ini, Mbak? Apa ini, Mbak? Jelaskan, Belo. Tenang dulu, Mas Ahmed. Ini ada perlu saya juga saya jelaskan kepada Gus Miftah ya. Nah, saya perhatikan itulah. Kalau setiap dia ceramah selalu memberikan uang di sekeliling mereka 100.000, 100.000 setiap kali apa perkataannya, apa yang disuruh dia. Nah, ini kan kalau menurut saya ya itu tidak cocok. Tapi entahlah kalau menurut orang lain. Betul. Lo kan Gus Miftah kaya raya toh, Mbak? Ya kaya raya boleh. Kita memberi uang boleh, ya. Tapi janganlah kita kalau bisa sedang ceramah begitu ya. Sehingga kan kalau kita memberikan uang, mereka ini sudah fokus ke uang. Betul. Nah, orang yang memperhatikan diberi uang tadi, wah enak kali Gus Miftah memberikan uang, kalau bisa aku yang diberi kepada yang di depan-depannya seperti itu. Nah, jadi mereka kan hilang fokus untuk pendengaran ceramahnya. Ya. Nah, intinya jatuhnya Melo, dia itu berarti ria. Menunjukkan dia tuh banyak harta. Seperti di Bang Melo depan kiai lain gitu loh. Kiai lain ada nggak yang kayak gitu? Tidak ada. Tidak pernah saya lihat begitu. Makanya saya perhatikan setiap kali ceramah-ceramah apa yang dekat gitu. Nah, kamu lagi 100.000 kayak katanya. Guyonan juga, Mbak. Kayak guyonan juga iya, berarti. Guyonan. Tiga lagi kan hilang. Kalau udah ceramah kita fokusnya larinya ke materi, larinya ke uang. Apalagi yang mau didengar, yang masukkan dari untuk kebaikan-kebaikan. Nah, tentang akhlak, tentang apa. Nah, itu seharusnya diutarakan. Biar supaya masyarakat Indonesia ini menjadi orang yang baik, menjadi jujur seperti itu. Jadi pemimpin yang jujur, jadi
kita bilang aparat yang jujur. Nah, negara kita ini kan jadi aman. Betul. Seperti itu seharusnya. Nah, jadi jatuhnya gini Belo, kalau dia setiap ngasih duit itu, asal dia datang suatu tempat, datang bukan karena ilmu, karena dapat duit. Iya, kata. jadi itu dia. jadi faktornya. Kalau duitnya itu mungkin dia sambil guyonan Mas Ahmed. Kemudian yang pernah saya lihat itu pas dia lagi disanjung. Ya. Disanjung sih, kemudian untuk Memberikan uang gitu. kasih bonus lah yang nyanjung gitu sih. Iya, seharusnya kan jatuhnya kayak lelucon juga. Seharusnya itu tidak baik seperti itu. Boleh kita bersedekah. Kalau bisa kita bagaimana ya, tidak terlihat oleh seseorang gitu. Oh, berarti dia menunjukkan diri itu. Enggak, itu enggak sedekah sih, Mas Ahmed. Ya, itu enggak sedekah itu kan karena kan ini untuk apa ya, sesuatu hal yang sifatnya sanjung. Iya, tapi kan kalau sedekah dia kan berarti untuk yang ditujukan untuk orang yang tidak mampu ataupun sama untuk dia tuh makanya dia rela duit mengasih yang nyanjung itu kan dianggap dia tuh sedekah dia, walaupun seharusnya yang sedekah itu sama yang betul-betul membutuhkan, tapi dia memberi itu kan ibarat sama dia sedekah karena dia banyak harta seperti pamer. Apalagi itu di depan kamera. Betul. Begitu ya. Kalau bisa, kalau orang yang benar-benar yang tahu tentang akhlak ini ya, mereka itu bersedekah, bahkan apalagi menyumbang itu tidak menyebutkan namanya, walaupun nilainya besar gitu ya. Ini kadang orang menyumbang sudahlah nilainya sedikit, menyebutkan nama. Nah, itulah sebenarnya yang perlu diperbaiki seperti itu. Apalagi kita memberi uang di depan kamera gitu ya. Nah, itu berarti kan sama dengan kita bagaimana ya, membuat ria seperti itu. Jadi ini terkait dengan perilaku daripada Gus Miftah yang mungkin banyak ya yang terlihat, walaupun tidak semuanya ya Mbak Hilo ya, yang Mbak Hilo tentang gitu ya. Karena perbuatan-perbuatan itu mungkin kalau dicontoh sama masyarakat ataupun sesama profesi, ya jatuhnya nggak baik juga ya. Bagaimana ustadz yang di pinggir-pinggir kampung Mbak Hilo ya, yang mungkin diberikan sejumlah uang yang tidak seberapa, sementara dia ngasih ya bayangkannya 100.000. Yang di kampung Mbak Hilo 100.000 itu Mbak Hilo, kadang pun untuk berapa kali pertemuan. Itu makanya kita harus melihat juga yang di pelosok itu bagaimana, gitu sih Mbak Hilo. Karena begini Mbak Hilo, seumur hidup saya lihat setiap ada ulama itu, apalagi ulama besar terkenal, dia datang memberikan tausiah, tidak pernah ada yang nyanjung tuh memberi uang ini. Makan dia anggotanya itu memberi apa? Surat lebaran kultum, isi tema yang mau dibahas. Oke, Mbak Hilo, ini terkait dengan kelewat batas Mbak Hilo. Ya, walaupun tadi kita sempat panjang lebar juga terkait dengan uang ya. Tapi di sini kita perilaku sih Mbak Hilo, perilaku yang mungkin menyinggung ya, karena melibatkan fisik dan harga diri. Kalau Gus Samsudin beberapa waktu lalu disebut dukun, jatuhnya ke harga diri. Yang kemudian merasa direndahkan. Kita sebagai pengikutnya ya, penonton Gus Samsudin yang dimana kita mendengar kebaikan setiap beliau itu ngonten gitu. Tapi itu seolah-olah menjadi apa ya, keburukan gitu. Dia buat konten itu kan memang kadang ada pertarungan, ada sandiwara drama, itu kan hanya bumbu ya, bumbu. Sementara edukasi di dalamnya pun ada gitu. Nah, disitulah kita merasa tidak terima. Kan gitu. Kemudian ada lagi peristiwa dia seperti memerapkan kepala istrinya. Tentunya Gus Samsudin juga nggak pernah melakukan itu di kontennya, walaupun konten itu settingan. Jadi kalau dibilang settingan yang dilakukan Gus Samsudin itu pun ada batasan-batasannya gitu sih. Gitu Mbah. Iya. Jadi kalau ini sih kalau menurut saya ya benar-benar sudah terlewat batas gitu ya. Karena candanya sudah di depan publik lagi, mengguncang-guncang kepala istri ya, itu sangat tidak baik ya. Karena mencontoh namanya tuh, orang menjadi mencontoh seperti itu. Begitu. Jadi mudah-mudahan Gus Miftah ini bisa sadar, mudah-mudahan kita doakan juga dijauhkan azab ya, ataupun perbuatan dia ini mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada dirinya seperti itu. Ya, kita doakan sini. Mudah-mudahan. Belo, untuk Gus Miftah, saya Ahmed dan Belo berpesan, kami mohon jagalah nama baik Anda itu sebagai ulama, ulama besar yang dekat dengan kepala negara lagi, dan apalagi dengan Bapak Prabowo juga dekat.
jagalah marwah anda. Karena anda itu bukan seorang ulama kecil, ulama besar yang di seluruh Indonesia ini tahu. Iya Melo ya? Ya. Silakan Melo. Ya, saya di sini Mas Bailo bersama Mas Samet, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.